Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kedengaran Ji suaranya? Ya, kedengaran. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di rapat tahunan BMT Insan Mandiri secara hibrid, ada yang offline dan ada yang online. Kemudian salam dan selawat selalu tercurah kehadirat jiwa kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa mengikuti spirit beliau baginda Rasulullah, khususnya dalam membangun ekonomi. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kabid Dinas Koperasi, Pengawasan dan Pembinaan ya, Ibu Dr. Anda Hajah Erniwati Tamrin MM. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bersamai kita di kesempatan hari ini. Kemudian yang kita sama hormati juga rekan-rekan pengurus, ada Pak Jamil, kemudian Pak Kaslam, dan semua teman-teman yang terlibat aktif dalam BMT Insan Mandiri yang saya tidak disebut satu persatu. Kemudian ada Pak Arman, terima kasih juga Pak Arman yang sudah saya kira expert ya dalam bidang BMT yang selama ini selalu membersamai teman-teman di BMT Insan Mandiri. Saya sebagai Ketua Dewan Pengawas tentu sangat mengapresiasi apa yang teman-teman telah lakukan. Apa yang teman-teman telah lakukan khususnya tahun 2021. Saya memang secara personal tidak aktif secara langsung, tapi selalu memantau perkembangan BMT selama ini. Dan seperti yang Pak Jamil laporkan tadi, memang perjuangan BMT atau koperasi syariah ataupun koperasi secara umum itu memang dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi ya, kadang-kadang baik dan kadang-kadang juga turun. Dan sama kita ketahui kondisi bangsa hari ini dengan adanya COVID-19 ini juga tentu mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan kita, terutama teman-teman yang bergerak di ekonomi mikro, ya, ekonomi koperasi. Ini tentu sangat terkena dampaknya, dan memang hari ini ketika kita masih berada di tengah-tengah masyarakat memberi manfaat, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Sangat kita syukuri karena di tengah kondisi bangsa yang saat ini itu memang kita masih bisa tetap eksis, memberi manfaat. Dan ini yang saya secara pribadi sangat salut oleh kepada teman-teman BMT. Dan tentu ini bisa terjadi karena adanya inovasi-inovasi seperti yang Pak Jamil sampaikan tadi. Seperti kita ketahui bahwa BMT selama ini atau koperasi itu identik dengan simpan pinjam, ya, orang menyimpan, kita memberi simpanan, kemudian kita memperoleh manfaat dari bagi hasil ataupun bunga yang kita dapatkan. Tapi alhamdulillah dengan inovasi teman-teman, BMT diarahkan lebih pada fungsi sosial, pada fungsi kemanusiaan, dan akhirnya bisa berkolaborasi dengan dompet duafa yang tentu ini sangat besar manfaatnya bagi
masyarakat. Dan tentu ini saya kira perlu diapresiasi dan bisa menjadi role model ke depan untuk pengembangan koperasi secara umum. Saya sendiri secara pribadi selain juga saat ini masih menjadi staf ahli di DPD, kita hari ini di Jakarta di Senayan itu lagi intens membahas tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah bagaimana kita merumuskan RPJM, merumuskan GBHN. BPHN salah satunya di bidang ekonomi. Dan diskusi-diskusi yang kita sering lakukan, termasuk juga sudah mengundang Pak Jamil dan Pak Kaslam dalam RDP yang dilaksanakan oleh MPR, memang koperasi ini menjadi solusi terhadap perekonomian bangsa hari ini. Karena kita ketahui bahwa koperasi soko guru perekonomian yang memang berlandaskan pada sifat kekeluargaan. Artinya membangun ekonomi kebangsaan atau membangun Indonesia secara keseluruhan memang kita harus mengedepankan asas kekeluargaan, termasuk di dalamnya inspirasi dari koperasi, ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bung Hatta ya dengan sifat semangat koperasinya itu bisa eksis memperjuangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasis kekeluargaan. Dan saya kira ini dalam pembicaraan amandemen kita yang terus kita intens untuk lakukan, memang kita mendorong bagaimana model ekonomi keluarga yang sifatnya lebih kecil. Kita membangun keluarga, membangun masyarakat melalui koperasi itu kita selalu kedepankan. Dan tentu apa yang ditunjukkan oleh teman-teman BMT Insan Mandiri ini bisa menjadi satu inspirasi kecil, walaupun kecil, skupnya masih tingkat kabupaten, tapi saya kira kalau ini dilakukan oleh BMT atau koperasi seluruh Indonesia ini bisa menjadi sebuah dorongan besar untuk perbaikan bangsa ke depan. Saya kira itu hal yang saya sempat sampaikan, dan sekali lagi terima kasih buat semuanya teman-teman yang bergabung di acara hari ini baik secara offline maupun online, terutama kepada Ibu dari Dinas Koperasi, dan saya selalu berharap tentunya sebagai Dewan Pengawas selalu membersamai kita semua teman-teman BMT untuk membangun ekonomi masyarakat, memberi solusi atas permasalahan masyarakat khususnya di sekitar kita, dan umumnya nanti bisa memberi inspirasi bagi Indonesia ke depan. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Mohon maaf ketika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Demikian saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.